mana tuh? Oke guys, kita jalan lagi. Halo guys, sekarang kita baru sampai di Halim. Ini kita udah berempat, kita mau nyiapin buat wawancara sama pembuatan video. Ini muka gue nggak bisa. Ayo nih. Hai. Panas. Panas banget parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Surya Ardo. Perkenalkan, nama saya Eka Mariani. Jadi saat ini saya ingin mewawancarai pihak Citylink. Untuk perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Enggar. Saya di Citylink Halim ini sebagai manajer operasi. Saya untuk bertanya-tanya bagaimana Citylink Indonesia menentukan jadwal penerbangan sehari-hari dengan efisien. Oke, sebelumnya dari kampus STIE Rawamangun. Oke, terima kasih Mas sebelumnya terkait dengan surat yang diajukan untuk mewawancari pihak Citylink. Izin saya menanggapi. Yang pertama, kalau untuk bagaimana Citylink menentukan jadwal penerbangan yang secara efisien, yang jelas dari pihak Citylink sendiri mempunyai tim ya kan, untuk menganalisa setiap rute yang akan dibuka. Setelah itu gimana cara menentukannya, yang jelas kita harus berkoordinasi dengan pihak otoritas untuk mendapatkan slot departure ataupun arrival. Setelah slot itu dapat, kita mengkaji lebih ulang lebih dalam dengan pihak-pihak di Citylink sendiri, khususnya di NZ yang concern terkait dengan penjualan. Dari situ bisa kita lihat mana aja rute yang untung, di jam berapa yang profit. Dari situ baru kita lakukan penjualan atau publish ke media, ke online travel agent ataupun di penjualan Citylink sendiri. Kayak gitu sih Mas. Terus yang kedua, saya mau nanya lagi nih Pak, bagaimana kerjasama dengan bandara dan mitra bisnis lainnya membantu Citylink menetapkan jadwal penerbangan itu Pak? Mitra bisnis contohnya kayak Tiket Traveloka gitu Pak. Traveloka. Kalau itu ada nggak? Tiket.com. Ya untuk. Oke, kalau menentukannya kayak gimana, teknisnya saya kurang tahu ya kan. Kalau saya pribadi kan dari operasional kita yang menjalani apa yang sudah direncanakan dari sisi marketing ataupun dari sales sendiri. Kalau untuk gimana caranya Citylink memasarkan tiket itu ke OTA kayak Traveloka atau Tiket.com, itu ada divisinya terkait Mas. Saya kurang firm untuk gimana mekanisme atau teknisnya. Berarti ada divisi masing-masing. Betul. Terus yang ketiga Pak, pertanyaan ketiga, bagaimana Citylink mengatasi masalah seperti keterlambatan atau perubahan cuaca dalam menjaga jadwal penerbangan tetap agar lancar gitu? Oke, kalau dari Citylink sendiri, kita sebelum melakukan sebelum membuat penerbangan atau perjalanan penerbangan gitu ya, kita melakukan namanya collect data. Di situ ada yang namanya FOO, Flight Operation Officer. Dia tugas yang merencanakan sebuah penerbangan dengan aman, nyaman, terus juga efisien, gitu kan. Nah, dari cuaca kita pasti antisipasi. Kita ada namanya ya dari source bisa dari BMKG untuk melihat trennya kondisi cuaca seperti apa. Nanti kita
collect datanya, baru kita briefing kepada PIC atau pilot penerbang. Berarti dari pihak Citylink ini berkonsolidasi sama BMKG. Kita BMKG kan ada website tuh, kita collect datanya dari website itu, valid memang. Terus untuk terkait dengan delay, sesuai dengan aturan kementerian kan PM 89 kalau nggak salah itu ada penanganan terkait delay manajemen. 30 menit dapat apa, 1 jam dapat apa, 2 jam dapat apa, itu tertera semua. Citylink alhamdulillah selalu menepati aturan tersebut. Yang selanjutnya Pak, Citylink menggunakan komputer atau perangkat lunak khusus untuk membantu pengaturan jadwal penerbangannya, dan itu bagaimana cara pekerjaan? Saya kurang paham maksudnya perangkat lunak itu yang dimaksud kayak gimana ya. Kalau paling perangkatnya paling penjualan yang ada di bandara, kita pakai komputer, di situ ada website-nya sendiri, ada sistemnya sendiri gitu kan. Kalau penumpang datang ya kita lakukan proses booking normal, reservasi, baru proses booking aja sih, pembelian tiket aja. Kalau untuk menentukan jadwal penerbangan nggak ada sih. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana Citylink mengevaluasi apakah jadwal penerbangan mereka berhasil dan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki jika ada masalah? Ya, kalau untuk evaluasi terkait dengan profit atau tidaknya itu juga ada divisinya kan. Ada divisinya terkait di head office, itu kan dia mengkaji dengan compare data dari kompetitor gitu kan. Contohnya di Bandara Halim kan komersialnya cuma ada Citylink dan Batik gitu kan. Di situ ada rute-rutenya, kita compare dari harga, terus ya operasional cost-nya ya kan. Kalau memang di situ ada profit atau tidaknya dari pihak atau unit terkait di situ sendiri yang akan menjelaskan. Kalau dari saya pribadi, saya di sini sebagai manajer operasi cuman mengerjakan atau menjalankan instruksi lah terkait dengan operasional. Kalau penjualan kita beda lagi nih. Ya ada lagi yang lebih concern untuk hal tersebut. Itu aja sih Mas. Jadi konsen terhadap operasional. Betul. Itu aja sih pertanyaan yang kami berikan. Ya, terima kasih untuk atas jawabannya. Siap, terima kasih. Ya, makasih juga udah ngeluangin waktunya Terima buat kasih. teman-teman. Siap. Terima kasih.